Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tepatnya program studi biologi. Nah, kali ini saya akan membuat konten video tentang mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bu Supriya MSc. Baiklah, kali ini saya akan membahas tuntas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau lebih dikenal sebagai sistem pernapasan. Nah, kali ini ada materi utama yang akan dibahas secara tuntas di sistem respirasi, yaitu yang pertama, pengertian sistem respirasi, yang kedua, fungsi sistem respirasi, yang ketiga, organ penyusun sistem respirasi, yang keempat, mekanisme pernapasan, yang kelima, proses respirasi, yang keenam, ada gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Baiklah, langsung aja kita masuk ke materi utama. Yang pertama yaitu pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara bebas saat menarik nafas dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 sebagai oksidasi keluar dari tubuh. Nah, untuk materi yang kedua yaitu fungsi sistem respirasi atau sistem pernapasan, yaitu yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua, untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Materi yang ketiga yaitu organ-organ penyusun sistem respirasi. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke paru-paru, sebagai penyaring kotoran, melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke paru-paru. Lapisan dari selaput lendir yang berlipat-lipat dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3, yaitu yang pertama, concha nasalis inferior atau karang hidung bagian bawah, yang kedua concha nasalis media atau karang hidung bagian tengah, yang ketiga concha nasalis superior atau karang hidung bagian atas. Hidung memiliki 2 buah lubang terpisah yang dibatasi oleh tulang rawan yang disebut dengan septum. Udara akan masuk melalui lubang hidung disebut sebagai nostril. Nostril ini adalah pintu masuk yang akan membawa udara masuk lebih dalam ke rongga hidung. Sesudah udara masuk nostril, udara akan masuk ke dalam ruangan yang bernama nasal vestibule. Nasal vestibule ini adalah ruangan yang terdapat di balik tulang fleksibel hidung. Di dalam nasal vestibule dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu-bulu ini disebut sebagai bulu hidung. Bulu-bulu hidung berfungsi menghadang benda asing selain udara masuk lebih dalam ke rongga hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan organ tubuh tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring adalah saluran untuk masuk dan keluarnya udara. Rongga faring terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring adalah bagian sebelah atas yang sama tingginya dengan koana. Yang kedua, orofaring. Orofaring adalah bagian tengah yang sama tingginya dengan isthmus faucium. Dan yang ketiga adalah laryngofaring. Laryngofaring adalah bagian yang paling terakhir atau yang paling bawah. Faring memiliki bentuk corong dengan panjang 15 cm yang tersusun atas jaringan fibromuskular.
Yang ketiga, laring. Laring berfungsi sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing, sebagai pembentukan suara, dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Laring terdiri atas epiglotis, tulang hyoid, ligamen tiroid, kartilago tiroidea, ligamen krikotiroid, dan kartilago krikodea. Laring terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutup serta membuka glotis. Glotis adalah lubang mirip celah yang menghubungkan faring dan trakea. Pada laring juga terdapat selaput suara yang akan bergetar jika ada udara yang melaluinya. Misal, saat kita berbicara, laring memiliki katup yang disebut epiglotis atau anak teka. Epiglotis ini selalu dalam keadaan terbuka dan hanya akan menutup jika ada makanan yang masuk ke dalam kerongkongan. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini berfungsi sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Di bagian trakea licin terdapat lapisan lendir dan memiliki sel-sel bersilia. Nah, lapisan bersilia berfungsi untuk menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Trakea ini terletak di bagian depan esofagus, dari mulai bagian bawah krikoid kartilago laring dan berakhir setinggi vertebra torakal 4 atau 5. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Tempat percabangannya itu disebut sebagai karina yang terdiri dari 6 sampai 10 cincin kartilago. Trakea tersusun dari cincin tulang-tulang rawan yang terletak di dalam kerongkongan dan berbentuk pipa. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan lanjutan dari trakea. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan dan dindingnya terdiri dari otot halus. Bronkus primer dimulai dari karina. Bronkus kanan lebih gemuk dan pendek serta lebih vertikal dibandingkan dengan bronkus kiri. Bronkus kiri primer dibagi ke dalam 5 bronkus sekunder atau lobus. Masing-masing lobus dikelilingi oleh jaringan penyambung, pembuluh darah saraf, dan pembuluh limpatik. Bronkus dilapisi oleh silia yang berfungsi menangkap partikel-partikel dan mendorong sekret ke atas untuk selanjutnya dikeluarkan melalui batu atau ditelan. Percabangan dari bronkus disebut sebagai bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang keenam, alveolus. Alveolus merupakan gelembung paru atau gelembung hawa. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Ductus alveolus menyerupai buah anggur dan merupakan cabang dari bronkiolus respirator. Saccus alveolus mengandung alveolus yang merupakan unit fungsional paru sebagai tempat pertukaran gas. Diperkirakan paru-paru mengandung kurang lebih 300 juta alveolus yang dikelilingi oleh kapiler darah. Dinding alveolus menghasilkan surfaktan yang terbuat dari lecitin, sejenis dari fosfolipid yang sangat penting dalam mempertahankan kekuatan paru.
Surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan dinding alveoli. Tanpa surfaktan ini, maka alveolus akan mengalami kolaps. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, paru-paru juga berfungsi mengeluarkan karbon dioksida di dalam darah dan sebagai penjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Di dalam paru-paru terdapat selaput pembungkus yang disebut sebagai pleura. Pleura ini dibagi menjadi dua, yaitu pleura visceral dan pleura parietal. Pleura visceral ini disebut juga sebagai selaput dada pembungkus, yaitu selaput paru yang langsung membungkus bagian paru. Sedangkan pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga bagian dada luar. Pleura menghasilkan cairan jernih atau serosa yang berfungsi sebagai lubrikasi. Lubrikasi di sini yang dimaksud adalah untuk mencegah iritasi selama respirasi. Cairan yang dihasilkan kurang lebih adalah 10-15 cc. Paru-paru terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kiri yang terdiri dari 2 gelambir dan paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat video berikut ini tentang bagaimana proses masuknya udara dari rongga hidung hingga ke paru-paru. Dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen,
dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Untuk materi yang keempat, yaitu mekanisme pernapasan. Terdiri atas dua, yaitu yang pertama, pernapasan dada. Terjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi di sini merupakan proses pemasukan udara dan fase ekspirasi di sini adalah proses pengeluaran udara. Yang kedua, pernapasan perut. Terjadi dua fase di sini, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi di sini, otot diafragma berelaksasi atau mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pernapasan dada dan perut, teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Pada pernapasan dada, saat fase inspirasi, otot tulang rusuk akan berkontraksi. Tulang rusuk terangkat ke atas, dan volume rongga dada menjadi besar. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Pada pernapasan dada saat fase ekspirasi, otot tulang rusuk akan relaksasi. Tulang rusuk turun dan volume rongga dada menjadi kecil. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara keluar dari dalam paru-paru. Pada pernapasan perut, saat fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Diafragma menjadi lebih datar, dan volume rongga dada menjadi besar. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, pada saat fase ekspirasi, otot diafragma akan relaksasi. Diafragma akan naik atau kembali ke posisi semula, dan volume rongga dada menjadi kecil. Sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar. Akibatnya, udara akan keluar dari dalam paru-paru. Nah, untuk materi yang kelima yaitu proses respirasi.
Proses respirasi dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu yang pertama, ventilasi pulmonal. Ventilasi pulmonal adalah proses keluarnya masuknya udara antara atmosfer dan alveoli paru-paru. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses pertukaran oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida antara alveoli dan darah. Yang ketiga, transportasi. Transportasi di sini adalah proses beredarnya gas atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida di dalam darah dan cairan tubuh ke sel-sel. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat menyimak video berikut ini. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Jadi, jalur udara masuk ke paru-paru melewati hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Melalui proses difusi, oksigen dari udara luar di alveolus pindah ke kapiler darah, dan karbon dioksida dari kapiler darah pindah ke alveolus. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi yang terakhir yaitu gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama, asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri pada dada, batuk-batuk, dan mengih. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Namun ada beberapa hal yang kerap memicunya seperti asap rokok, bulu binatang, debu, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau terpapar karena adanya zat kimia yang berbahaya. Jika seseorang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan penyakit asma ini. Ketika paru-paru teriritasi, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma ini akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadi napas terasa berat. Yang kedua adalah penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang terkena juga TBC. Penyakit TBC ini adalah penyakit paru-paru karena diakibatkan atau disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC ini dapat menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih kurang dari 3 minggu. Apabila batuknya mengeluarkan darah, maka seseorang itu akan positif terkena penyakit TBC. Nah, selain batuk disertai darah, TBC ini juga mengalami gejala seperti demam, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, nyeri di dada, sering berkeringat di malam hari, dan tubuh terasa lebih lemas. Nah, apabila seseorang sudah terkena TBC, maka seseorang itu harus cepat dan tanggap pergi ke dokter untuk mengobati penyakit TBC ini, karena penyakit ini juga sangat berbahaya apabila tidak cepat diobati. Yang ketiga, faringitis.
Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau paring. Kondisi faringitis ditandai dengan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis disebabkan oleh virus dan bakteri. Virus yang menyebabkan faringitis adalah virus influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Selain itu, ada bakteri golongan Streptococcus yang dapat menyebabkan faringitis. Nah, dari gambar di samping kita dapat melihat bahwa jika seseorang yang mengalami atau terkena faringitis, bagian tenggorokan atau pangkal tenggorokan itu seperti bercak-bercak putih. Yang keempat, pneumonia. Nah, pneumonia ini biasa dalam bahasa sehari-hari atau lebih dikenal di kalangan masyarakat adalah sebagai paru-paru basah. Nah, pneumonia ini adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan maupun yang berat. Biasa yang kita alami atau gejala yang dialami oleh penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Infeksi pneumonia menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveolus di salah satu kedua paru. Akibatnya di dalam alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga si penderita pneumonia itu sulit bernapas. Yang kelima, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi ketika sel ganas terbentuk di paru-paru. Kanker lebih banyak dialami oleh orang yang kebiasaan merokok. Oleh karena itu, maka dari sekarang kita harus hidup sehat, hindarilah hal-hal yang merugikan diri seperti merokok. Walaupun sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok, terutama pada orang yang sering terpapar zat kimia di lingkungan kerjanya atau seseorang yang menghirup asap rokok dari orang lain. Yang keenam, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau radang pada bronkus. Gejala jika seseorang terkena bronkitis yaitu sakit tenggorokan, sesak nafas, batuknya disertai rendir warna kuning, keabu-abuan atau hijau, hidung tersumbat atau beringus, sakit dan terasa tidak nyaman pada dada, demam atau stres ringan, dan kelelahan. Bronkitis disebabkan oleh karena adanya virus yang menyerang. Selain itu, faktor yang menyebabkan bronkitis adalah kebiasaan merokok atau menghisap asap rokok, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan sering terpapar zat-zat yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan, mohon maaf.